Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan terus pemikiran kita bagaimana seharusnya kita bisa menggapai prestasi tertinggi dalam hidup kita. Karena sudah seharusnya bukan untuk sekedar mendapatkan apa yang kita ingini, bukan itu tujuannya. Tetapi bagaimana prestasi tertinggi menjadi alat kemuliaan untuk memuliakan Tuhan kita. Itulah tujuan yang mulia yang sudah seharusnya ada pada kita. Karena itu mari kita bertanding untuk prestasi tertinggi sebagai kesaksian hidup kita, saudaraku yang kekasih. Apa saja hal-hal yang perlu kita perhatikan? Menarik ketika Amsal menulis beberapa hal-hal bijak menurut saya yang perlu kita tumbuh kembangkan untuk mendapatkan satu apa yang kita sebut pergaulan yang luas, dikenal dan terkenal. Amsal 11 ayat 27 mengatakan seperti ini. Amsal 11 ayat 27. Siapa mengejar kebaikan berusaha untuk dikenal orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Ya. Lalu pada pasal 16 ayat 13. Dalam pasal 16 ayat 13 Amsal berkata, Amsal 16 ayat 13, demikian firman Tuhan, bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Wah, menarik saudaraku. Lalu Amsal pasal 20 ayat yang ke-11. 20 ayat 11, anak-anak pun sudah dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Saudara-saudara, pergaulan yang luas tentu bukan sekedar Anda sering nongkrong di mana, ada di mana, bersama dengan siapa. Bisa jadi, tetapi banyak sekali orang kenal di sana, kenal di sini, tetapi kemudian dikenal dan terkenal menjadi orang yang jahat, kan juga repot. Iya kan? Kalau saudara suka nongkrong sana, suka nongkrong sini, semua orang dugem tahu saudara, semua orang preman-preman tahu saudara misalnya. Tetapi saudara dikenal dan mempunyai pergaulan luas, tapi dalam konteks yang salah. Itu mengerikan dan menjadi virus yang mematikan. Padahal hal kita menginginkan kepada kita tentunya adalah bagaimana kita bisa hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa melakoni apa yang Tuhan mau, supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan namanya. Nah, itu yang perlu. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi dikenal dan terkenal tidak hanya sekedar menjadi orang yang dikenal dalam kejahatan. Katakanlah satu orang teroris kelas dunia misalnya, siapa yang tidak mengenalnya? Ya, Osama bin Laden sudah mati dianggap musuh oleh banyak orang, ya. Tetapi ada sekaligus yang faktual bahwa pro kontra ada yang suka, ada yang tidak. Tetapi fakta bahwa dia terkenal, itu satu sisi, bukan seluruh dunia mengenal dia, tapi mengenal dia dalam berbagai aspek. Ada yang menganggap dia hero, paling tidak kelompoknya. Tetapi ada yang menganggap dia sebagai pembunuh karena mengambil orang yang dikasihinya atas perintah-perintahnya, peledakan di sana dan sini. Nah, jadi tentu kita tidak ingin di dalam situasi seperti itu, ya. Tentu kita tidak ingin kemudian menciptakan persoalan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, dikenal pada sisi yang tidak baik, sekalipun mungkin ada yang merasa kita pahlawan, tetapi totalitas, ya, itu menjadi kepedihan dan kesedihan. Nah, oleh karena itu apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, sehingga pergaulan kita yang luas adalah satu pergaulan yang bernilai tinggi, yang aman dan semestinya. Maka menarik apa yang dikatakan tadi di dalam Amsal pasal 11 ayat 27 tadi, bahwa orang yang mengejar kebaikan berusaha untuk dikenal orang. Ternyata bagaimana sekarang kita akan melakukan dalam hidup kita kebaikan-kebaikan yang kemudian kita wujudkan untuk menciptakan satu keterkenalan dan pergaulan yang luas. Artinya begini, kalau saudara baik di mana-mana, dikenal baik di mana-mana, itu berarti kan saudara akan dikenal banyak orang, ya, menjadi orang yang terkenal karena kebaikan. Alangkah indahnya, alangkah menyenangkannya kalau kita dikenal dan terkenal karena kebaikan. Di mana-mana orang berdiskusi tentang kita, berbicara tentang kita, dan mereka mendapatkan nilai-nilai yang menyenangkan pada diri kita. Mereka bangga dengan kita, dan akhirnya mereka setiap kali orang bercerita satu dengan lain pasti melulu tentang kebaikan kita. Karena itu kalau mau berbuat baik juga jangan teritorial. Artinya begini, ada orang Kristen baik di rumah saja, tapi tidak di pergaulan, atau baik di gereja saja, tapi tidak di kantor misalnya, ya. Artinya ada baik-baik yang menjadi baik karena ada motivasi yang diembannya, baik-baik yang menjadi baik karena sebetulnya ada selubung-selubung yang perlu disingkap di sana. Kalau ini yang terjadi kan menyedihkan sekali.
Nah, oleh karena itu seharusnya kan kita perlu hati-hati untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh bisa menjalani hidup kita, sehingga hidup kita itu menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan kita. Nah, saya pikir ini menjadi perlu untuk kita pikirkan dalam keseharian kita, saudara yang kekasih, ya. Jadi ini pergumulan yang harusnya kita menangi, semacam satu sikap yang harusnya kita bangun yang sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, sikap itu mempunyai nilai yang tinggi yang kemudian menjadi kegairahan terhadap banyak orang. Dan saudara pun menjadi orang yang bergairah untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, ini penting. Nah, jadi dalam bagian seperti itu akan menjadi sesuatu kebaikan yang dikenal orang, dan kemudian orang akan menjadi sangat dekat dengan saudara, dan saudara menjadi bagian yang selalu menjadi pembicaraan. Bukankah itu menyenangkan, saudara? Karena dibicarakan bukan jeleknya, tetapi baiknya. Kan begitu. Nah, baik itu kan menyenangkan sekali kalau semua orang bicara. Bukan saja saudara yang beruntung, tetapi kemudian adik kita, kakak kita, apalagi orang tua kita pasti bangga karena anaknya atau saudaranya atau siapa saja yang menjadi teman kita punya kebanggaan, punya teman seperti kita. Karena baik. Itu menyenangkan dan menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap lingkungan atau sekitar kita. Saya pikir ini perlu ditumbuh kembangkan, ketimbang saudara kemudian hidup dalam kejahatan mempunyai dampak yang jelek kepada seluruh orang yang mengenal kita, kan, apalagi keluarga kita. Tetapi ketika punya dampak yang baik, karena dikenal baik, tentu bagus sekali. Nah, kayak itu supaya meluas ya pergaulan kita dan meluas pengenalan orang akan kita, ya jangan teritorial lah kebaikannya. Jangan hanya baik di tengah-tengah situasi yang seperti yang kita katakan tadi, religius seperti gereja, atau mungkin dalam keluarga karena ada yang mau dijaga, atau di kantor mau jaim dan seterusnya. Ya, tetapi kita harus baik dimanapun kita ada, kepada siapapun juga, ya. Jadi bukan teritorial, juga bukan kelompok begitu ya, hanya kelompok ini tidak kelompok itu dan seterusnya. Saya pendeta dan saya pikir semua orang banyak baik pada saya karena saya pendeta. Tapi orang yang baik pada saya, kata orang tidak baik, ya saya juga mesti perhatikan baik-baik sesungguhnya orang itu baik apa tidak. Tapi kalau saya ditanya, saya harus jawab baik. Lalu ada orang bilang, Bapak nggak tahu aja. Lah saya bilang, kan saya susah kalau harus mengatakan sesuatu yang saya tidak tahu. Fakta yang saya tahu baik pada saya. Nah, cuma kan sayang jadi kebaikan kepada saya itu menjadi kontroversial misalnya ya, karena komplain dari orang lain. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi kita mempunyai satu nama yang baik, sehingga kita bisa ada di mana saja di pergaulan yang luas. Sehingga dengan demikian itu akan mempunyai impact yang besar sekali dalam kelanjutan kehidupan kita, saudara. Ya, karena kalau kita sudah tiba pada tahap seperti itu, ya kalau orang dunia dagang bilang, dikenal baik, semua orang senang dagang sama dia, kan begitu, saudara. Ya, sehingga semua orang akan berlomba-lomba berurusan dengan dia, karena orang merasakan betul-betul ada nilai penting bersama dengan dia, dan itu akan menjadi suatu pertandingan yang sangat luar biasa. Ya, nah seperti apa yang dikatakan juga, bukan saja kebaikan oleh Amsal, tetapi aspek yang kedua, benar. Ya, dikatakan yang tadi bibir yang benar itu dikenal raja, orang yang berkata jujur dikasihinya. Orang yang benar, orang yang jujur menjadi orang yang dikenal dan bisa dipercaya, bukan? Nah, orang-orang yang bisa dikenal dipercaya, semua orang berurusan mau dengan dia, semua orang rela berurusan dengan dia, itu akan mengakibatkan pintu terbuka lebar baginya. Nah, kalau pintu terbuka lebar baginya, pergaulan dia akan luas, bukan? Nah, kalau pergaulan dia akan luas, keberhasilan dia akan semakin mudah digapainya. Nah, itu akan menjadi sebab akibat yang beruntun dan tidak akan berhenti. Itu akan mengukir prestasi demi prestasi, nilai demi nilai, dan menjadi luar biasa dalam kehidupan ini. Nah, itu mestinya kita gapai, itu mestinya kita capai, sehingga itu menjadi nilai tinggi dalam kehidupan keseharian kita, saudara. Nah, saya pikir ini menjadi perlu untuk diperjuangkan oleh setiap orang Kristen dimanapun dia ada. Bagaimana kemudian menjadi orang yang dikenal jujur, bagaimana kemudian dikenal menjadi orang yang baik, orang yang benar, itu perlu sekali, bukan? Nah, marilah kita bertanding di dalam nilai-nilai seperti ini, marilah kita berjuang dalam nilai-nilai seperti ini, marilah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga ini sungguh-sungguh akan menyenangkan hati dan kemudian menjadi bekal yang sangat hebat. Karena kita dikenal benar, kita dikenal jujur, bukan penipu, bisa dipercaya. Ingat, kawan adalah iklan. Maka apa yang akan dikatakannya tentang kita, itulah informasi yang beredar tentang kita. Kalau dia bilang kita busuk, ya busuklah kita. Kalau dia bilang kita baik, maka baiklah berita yang beredar tentang kita. Nah, siapa kita kata kawan kita? Itu perlu. Hati-hatilah.
Supaya jangan kemudian orang engkau kecewakan terlalu banyak, lalu orang itu marah dan menganggap engkau vampir saja mengisap darah sana dan sini, kan begitu. Nah, itu menyedihkan dan mengerikan. Jangan sampai terjadi. Tapi bagaimana supaya hidup kita itu betul-betul menjadi hidup yang menyenangkan Tuhan? Wah, ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Sehingga hari kita, keseharian kita menjadi hari yang memuliakan nama Tuhan kita. Nah, inilah mestinya kita pikirkan, kita camkan. Sehingga dengan demikian, satu hari bertambah usia bumi ini, satu pula kawan kita bertambah. Ya, saya mengenal banyak orang bertahap. Misalnya ada orang bilang ada beberapa aspek dikenalkan. Oh iya, oke, kenal karena saya pelayanan. Nah, bagaimana kemudian dalam pelayanan itu bukan saja kesan karena kemampuan berbicara, tetapi kemudian karena perilaku kita. Lalu lama-lama pendengar atau jemaat tadi menjadi sahabat. Nah, ini kan perlu, saudara. Nah, ini kan kita mesti jaga dengan baik-baik. Aspek yang kedua yang juga perlu kita jaga. Bagaimana kemudian misalnya saya bicara di radio atau di televisi, lalu orang lihat atau tonton, tapi kan tidak pernah ketemu. Lalu ketemu, mampukah saya menyampaikan pesan tentang siapa saya yang baik dan benar? Nah, itu menjadi persoalan. Dan ketika orang bertemu, akankah dia kemudian mengatakan, oh iya, Bapak ini persis seperti apa yang diajarkannya di khotbah? Atau dia akan berkata, Bapak ini lain sekali dengan yang di khotbah. Bukan postur tubuh ya, tetapi kemudian ketika dia berbicara itu mengenai perilaku. Nah, karena itu saya mesti jaga perilaku saya dong, hidup saya dong. Dan saya tidak bisa bermain sandiwara. Karena tidak bisa semua situasi saya bisa bertanding atau bermain dan berpura-pura. Satu waktu akan kebongkar juga, bukan? Jadi perlu hati-hati. Nah, karena itu di dalam situasi yang seperti ini perlu sekali sebetulnya pembelajaran serius untuk dilakukan. Bagaimana kemudian menyikapi ya supaya kemudian saya tidak terjebak pada perangkap yang salah. Bagaimana saya melakoni atau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga sungguh-sungguh seluruh apa yang dikerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, jadi saya punya pergaulan yang luas, dikenal luas tapi baik dan benar tadi. Kan begitu, jujur tadi. Nah, jadi saya mesti jaga diri dong. Iya, begitulah kita. Maka semua kita akan bertanding. Orang mengenal kita mungkin lewat cerita, tapi baru ketemu jadi kenal. Betul nggak yang diceritakan itu? Kan begitu. Orang dengar kita di radio atau nonton kita di TV. Betul nggak? Ketika bertemu langsung. Orang baca tulisan kita atau apa saja sarana yang ada. Betul tidak? Waktu ketemu, akankah mereka berkomentar yang sama? Itu persoalan serius. Iya kan? Misalnya kita menemukan banyak penulis bagus gitu kan. Tapi kemudian kita bayangkan, wah ini orang luar biasa. Pas ketemu dia pendiam setengah mati misalnya. Itu kan bisa terjadi. Tapi kan gak ada yang salah karena dia memang pendiam dan dia pemikir, itu akibatnya dia penulis dan bagus. Jadi penulis bagus kan belum tentu pembicara yang bagus kan. Nah, itu gak ada masalah karena itu memang soal tipe saja toh. Tetapi kalau perilaku, itu masalah. Karena brand kita nanti yang dikenal orang adalah perilaku tadi. Penulis apa? Penulis baik, penulis jahat kan begitu. Nah, itu yang perlunya kehati-hatian. Jadi pergaulan yang luas harus serba dipertimbangkan. Nah, sekarang kita berhenti sejenak. Coba pertanyakan diri saudara, ya. Coba perhatikan diri saudara, coba ukur diri saudara. Sejauh mana sebetulnya orang mengenal kita, seperti apa yang menjadi kerinduan kita bahwa kita adalah orang yang baik sehingga dikenal orang, bahwa kemudian kita adalah orang yang benar, orang yang jujur, ya. Sehingga dikenal orang. Nah, ini menjadi pertanyaan yang serius. Sejauh mana kita ada di situasi seperti itu? Sejauh mana orang mengenal kita seperti itu? Atau sebaliknya, justru kita dikenal dalam nilai yang berbeda. Kalau itu tentu kan perlu kita berhenti dan memperbaiki diri, bukan? Karena itu saya pikir menjadi perlu juga saudara berhenti dan memikirkan situasi yang sedang saudara jalani, hari-hari yang sedang saudara punyai. Sebetulnya saudara seperti apa ya? Bagaimana menjalaninya? Nah, ini perlu saudara yang kekasih. Oleh karena itulah pergaulan yang luas yang harus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita. Kita jalani dalam keseharian kita. Kita lakoni di hidup kita. Supaya semua sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan akhirnya banyak orang memuliakan nama Tuhan kita. Jadi ini nilai-nilai yang harus kita kembangkan. Ya. Nah, jadi ini yang menjadi harapan kita. Nah, saudara-saudara, marilah kita memikirkan itu secara serius dalam kehidupan kita, sehingga kita melakukan satu kontrol, check and recheck terhadap perilaku kita sebagai sebuah perenungan pribadi kita. Itu betul, sebagai perilaku kita cek, kita perhatikan yang sungguh-sungguh, sehingga dengan demikian itu menjadi kesukaan yang besar.
Ini perlu untuk kita tumbuh kembangkan, ya, sehingga dengan demikian semua kita mengalami satu kenikmatan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita, menyenangkan hati Tuhan kita. Wah, itu menjadi akan luar biasa sekali. Dan orang kan berkata, memang dia berbeda. Kan kita. Itu penting. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita menjalani keseharian kita? Saya pikir jangan hanya asal jalan dan melewati hari ya. Perlu satu evaluasi, duduk diam, merenung. Kira-kira orang bilang aku ini apa ya? Atau dengarkan kalimat kawan-kawan tentang kita. Kiri kanan jangan cuma yang enak saja, termasuk yang pahit, kritik yang tidak yang tajam, yang mungkin tidak menyenangkan, tetapi kemudian kita lihat mungkin ada kebenarannya, kita terima kan begitu, jangan lari kan begitu ya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, ini menjadi pergumulan serius kita. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita dan kita melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan kita, sehingga dengan demikian hidup kita sungguh menjadi hidup yang berkemenangan. Wow, itu sangat menyenangkan. Aspek yang terakhir, yang ketiga, yang menjadi perenungan kita ketika Amsal juga mengatakan di dalam pasal 20 ayat 11-nya, anak-anak pun sudah dapat dikenali daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Artinya apa? Aspek ketiga ini menarik. Ini menjadi semacam satu identifikasi terhadap tiap orang, dan dikatakan anak-anak saja pun sudah bisa dikenali. Nah, lebih lagi orang dewasa, bukan? Ya, lebih lagi orang dewasa. Nah, jadi kalau begitu, kita sungguh-sungguh harus melakukan dalam kehidupan kita bagaimana apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Karena ternyata anak-anak sudah bisa diidentifikasi, jangan pikir orang dewasa tidak. Walaupun banyak sekali kemudian orang-orang yang kemudian bisa memanipulasi atau bisa menyembunyikan perilakunya, tetapi itu pun tidak akan pernah bertahan lama. Anak-anak mungkin kan lebih cepat ketahuannya ya, tetapi itu justru bagus dan mudah memperbaikinya. Yang dewasa bisa memanipulasinya. Hati-hati, justru itu bahaya karena sulit untuk memperbaikinya. Nah, jadi itulah sebab kita penting sekali untuk mereview diri kita terus-menerus, memperhatikan diri kita terus-menerus, bagaimana sebetulnya kehidupan kita, ya, hari-hari kita, ya, bagaimana kita kemudian melakukan semua tadi review tadi, sehingga kita mulai belajar membenci apa yang disebut kepalsuan, membenci manipulasi, tapi belajar apa adanya, jujur, benar, baik yang kita tumbuh kembangkan. Ya, supaya dengan demikian kita terbangun dan dibangun pada satu situasi yang luar biasa, membuat kita bertumbuh dalam kebenaran yang utuh. Ya, saya suka mengatakan, seperti saya ini ya, pendeta misalnya yang tiap hari khotbah, sekarang juga sedang khotbah, lalu ngomong baik, benar, jujur. Nah, kalau saya nggak baik, benar, jujur kan gawat ya. Tetapi bisa nggak? Bisa, karena saya bisa memanipulasinya kok. Nah, karena itu apa yang orang lihat? Orang akan lihat. Dan orang tidak jadi bodoh untuk tahu siapa saya, bukan. Walaupun ada kadang-kadang jemaat yang membodoh-bodohi dirinya dengan masa bodoh terhadap apa yang terjadi dan tidak mau tahu, sehingga tidak bisa melihat fakta yang salah, dan akhirnya menjadikan kekacauan itu subur dalam hidup ini. Nah, kita tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalaupun saya bisa memanipulasi orang, toh saya kan nggak bisa memanipulasi Tuhan. Itu akan berbahaya sekali. Nah, jadi ini yang perlunya satu kehati-hatian, di mana kemudian saya nggak bisa sembarangnya. Jadi saya mesti memperhitungkan adalah bahwa sebanyak sekali kemungkinan orang bisa tahu. Nah, karena itu kalau orang bisa tahu apa yang saya lakukan, saya perlu hati-hati. Nah, supaya saya perlu hati-hati gimana? Jangan bermain spekulasi dengan cara-cara yang salah kan gitu. Jadi jangan lakukan itu. Nah, ini yang perlu. Nah, karena itu yang paling penting adalah anggap semua orang akan tahu apa yang saudara kerjakan, karena memang pasti. Tinggal tunggu waktu. Karena itu berhiduplah baik, benar, jujur tadi. Kan menarik. Nah, dengan demikian kita akan dikenal dan dimanapun, dan terkenal akan nilai-nilai baik, benar, jujur tadi. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan Tuhan kita. Itu sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan. Itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ketika orang mengenal kita baik, benar, dan jujur. Dimanapun kita ada, hidup ini sangat indah, saudara. Bukan karena kita punya banyak harta. Hidup ini sangat indah bukan karena berapa banyak orang yang mengenal kita, tetapi bagaimana orang yang mengenal kita itu mengenal kita dalam kebenaran yang utuh tadi dan kekaguman moralnya kan. Karena kalau jadi mau terkenal kan gampang, jadi bintang film, penyanyi itu ya terkenal dah. Tetapi kemudian hidup kita morat-marit juga kan terkenal. Mau cerai terkenal, ini terkenal, kena narkoba terkenal, ya semua juga terkenal. Tetapi bukan itunya. Ya, keterkenalan yang benar
Hidup yang benar memberikan kita kelegaan yang besar, dan kemudian kita akhirnya bisa ada pada satu situasi yang sangat menyenangkan dan satu situasi yang sangat memerdekakan, dan kehadiran kita itu menjadi kegairahan banyak orang. Dan tentu hidup saudara, hidup saya juga bergairah kan. Kalau kemudian kita bisa menyenangkan orang, itu yang paling menyenangkan dalam hidup ini. Nah, coba tanya dirimu sekali lagi, tanya dirimu sekali lagi, tanya dirimu, saya gimana ya di gereja, di keluarga, di tempat kerja? Orang senang saya atau justru greget atau memusuhi saya? Pertanyaan yang baik, bukan? Ya, saya suka berkata orang Kristen selalu akan berteriak, saya cinta Tuhan. Bagus sih. Tapi ada pertanyaan yang sangat serius, bukan saya cinta Tuhan. Saya mau melayani Tuhan, bukan itu persoalannya. Persoalannya adalah, apakah Tuhan cinta kamu dan Tuhan mau kamu layani? Itu pertanyaan yang sangat serius. Karena Tuhan pernah berkata, bukan tangannya kurang panjang untuk menolong kita, tapi dosa-dosa kita lah yang membuat dia memalingkan wajahnya. Jadi kita bilang, kau tuh yang mau melayani dia, tapi dia tahu kita munafik, dia justru tolak kita. Kamu kan pikirkan itu. Begitulah kita memandang kehidupan, tak sekedar terjebak pada ucapan. Semoga saudara mengerti dan mengalami pembaruan perubahan dalam kehidupan ini. Tuhan menyertai saudara menjadi orang semakin baik, benar, jujur, sehingga dikenali oleh semua orang. Konsisten, bukan situasional. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu atas segala berkat cinta kasih-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu dan memohon belas kasihan-Mu, menuntun membimbing kami di perjalanan kehidupan kami, supaya kami terus berjalan pada jalan yang Tuhan mau. Dan hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong tuntun pimpin kami senantiasa. Ini kami, tolong kami, tuntun kami, dahului kami dalam bertindak, berbuat, berpikir, melakukan segala perkara, supaya senantiasa hidup kami menjadi baik, benar, jujur, berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.